kuasanya Allah itu dimanapun kita bisa hidup kan sih. Kemungkinan besar juga tempat saya duduk ini merupakan tempat bertapanya Lokajaya sebelum menjadi Sunan Kalijaga. Di istilahnya kesakralannya kurang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube Indonesia, kembali lagi di channel Jibril Art. Kali ini kita akan melakukan eksplorasi di kawasan Gresik, Jawa Timur, yakni Bukit Surawiti, di mana di kawasan Bukit Surawiti ini terdapat petilasan Sunan Kalijaga. Dan sebagaimana yang kawan YouTube Indonesia lihat, di belakang saya ada anak tangga yang cukup tinggi, dan di mana tempat saya berdiri saat ini adalah baru setengahnya. Seperti apa di dalamnya, ikuti terus. Tulur Ngeri, Bukit Surawiti yang berjarak sekitar kurang lebih 40 km dari kota Gresik ini memang begitu menawan. Terlebih di puncak bukit terdapat goa dan petilasan yang diyakini sebagai tempat bertapanya Lokajaya alias Raden Said sebelum menjadi Sunan Kalijaga. Untuk mencapai puncak Bukit Surawiti, peziarah maupun pengunjung harus menaiki ratusan anak tangga bersama dengan pegiat supranatural Mbah Gembel. Jibril Art melakukan eksplorasi, mengungkap fakta di balik petilasan Lokajaya. Saat ini, seperti yang saya sampaikan tadi, kita baru ada di tengah perjalanan naik ke atas bukit, di mana bukit ini terdapat petilasan Sunan Kalijaga. Dan malam hari ini saya ditemani oleh pegiat supranatural kita, Mbah Didik alias Mbah Gembel, seperti yang kita tahu. Dan seperti yang kawan YouTube Indonesia lihat, di belakang saya ini adalah makam siapa, Mbah? Makam Raden Bagus Makam Raden Bagus Mataram. Beliau ini Pengikut, siapa, Mbah? beliau ini pengikut Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Ya. Di Bukit Surawiti terdapat sejumlah situs yang berkaitan erat dengan kisah hidup Lokajaya. Dua di antaranya adalah makam tokoh yang dikenal erat sebagai sahabat, keluarga, bahkan murid Sunan Kalijaga. Situs yang pertama yang dapat ditemui di Bukit Surawiti adalah makam Raden Bagus Mentaram, di mana Raden Bagus Mentaram sendiri adalah seorang bangsawan dari Kerajaan Mataram. Ia memiliki kekayaan yang berlimpah dan dikenal sangat dermawan. Suatu saat, ia bertemu dengan Sunan Kalijaga dan menjadi sahabat sekaligus muridnya. Raden Bagus Mentaram kemudian masuk Islam dan menyumbangkan sebagian besar hartanya untuk kepentingan perjuangan dan dakwah Islam, khususnya untuk pendirian kerajaan Islam Demak Bintoro. Sebagai wujud terima kasih atas perjuangan syiar Islam yang dilakukan, tim Jibril Art berziarah ke makam Raden Bagus Mentaram. Tulur Ngeri, seusai berziarah di makam Raden Bagus Mentaram, tim Jibril Art kembali melakukan eksplorasi petilasan Lokajaya atau Sunan Kalijaga di Bukit Surawiti.
Ketika tiba di puncak Bukit Surawiti, pengunjung akan langsung mendapati sebuah gapura kecil berwarna hijau. Gapura tersebut merupakan pintu masuk ke area petilasan Sunan Kalijaga. Lalu di samping sebelah kiri terdapat dua buah plakat. Plakat pertama menunjukkan ke arah Gua Langsih, tempat di mana Lokajaya alias Raden Said bertapa sebelum akhirnya menjadi Sunan Kalijaga. Plakat kedua yang tampak lebih besar merupakan deskripsi dari masing-masing situs bersejarah yang terdapat di Bukit Surawiti. Ya, kawan YouTube Indonesia, saat ini saya sudah berada di puncak Bukit Surawiti, di mana di bukit ini seperti yang kita tahu terdapat sebuah gua dan juga yang paling diutamakan adalah petilasan dari Sunan Kalijaga. Dan di belakang saya ini merupakan jalan menuju ke gua Sarwiti. gua apa namanya? Gua Langsih. Gua Langsih. Nah, jadi kawan YouTube Indonesia jika ingin mengetahui di mana lokasinya, karena ini malam hari jadi tidak terlihat jalannya seperti apa, namun sebenarnya ada begitu banyak penerangan di sini, sudah lumayan tertata rapi. Kita akan coba lihat seperti apa di dalamnya. Nah, inilah jalan di mana lebih tepatnya untuk masuk ke dalam mulut Gua Langsih. Jalannya cukup curam, ada anak tangga turun, dan di belakang saya ini ada penunjuk arah di mana pengunjung bisa datang ke Gua Langsih. Bisa dilihat jalannya menurun seperti ini sebagaimana yang tertera di dalam gambar. Oke, sobat YouTube Indonesia, kita coba turun ya. Dulur ngeri. Untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya nuansa di dalam Gua Langsih, tempat di mana beranda Lokajaya bertapa, Jibril Art bersama pegiat supranatural Cak Hasim memasuki Gua Langsih. Konon, selain sebagai tempat bertapa beranda Lokajaya setelah menjadi Sunan Kalijaga, Bukit Surawiti dimanfaatkan Raden Said sebagai tempat mengatur strategi untuk menyebarkan agama Islam, khususnya saat-saat upaya pendirian Kerajaan Demak Bintoro. Oke, dulur ngeri, sahabat YouTube Indonesia, saya akan coba menuruni Gua Langsih. Sebenarnya ada larangan di sini, namun saya lihat hanya sebuah tulisan. Ya, kemungkinan itu adalah petunjuk untuk sebuah kekeramatan di sini. Tapi biar bagaimanapun juga kita tidak boleh meyakini hal itu. Tapi untuk menghormati keyakinan yaitu bolehlah. Dan bisa dilihat saya tepat berada di mulut Gua Langsih, dan rekan saya pegiat supranatural kita, salah satunya Pak Hasim, sudah menuruni anak tangga, dan saya akan mencoba untuk menyusul ke bawah. Lebih ke dalam, dan dulur ngeri, ternyata di dalam sudah ada penerangan, ada lampu, dan kita harus hati-hati masuk ke dalam karena jalannya cukup sempit. Bismillah. Sebagaimana yang terlihat, samping kanan kiri adalah dinding batu yang sangat besar dengan anak tangga yang tersusun dari batu-batu gua.
Dan inilah tempat sebagaimana yang dikisahkan bahwa gua ini merupakan tempat bersembunyinya Lokajaya atau Sunan Kalijaga sebelum diangkat menjadi Sunan. Biasanya ada. Ya. Sini. Ini ada. Ini yang bagaimana, Mas? Ini ada pohon, tapi akarnya menempel di batu, tapi pohonnya segar. Ya, akarnya pohon. So, Senternya. sama satu. Nggak ditikai palangan ini, pendamping tak boleh ke sana. Ini gua. Ini yang bikin anak untak tangga ini. Dulur ngeri bisa lihat di bawah saya ini ada tangga dari kayu ya, Pak Sim ya. Iya, kayu jati Ada tangga kayu. sangat panjang. Disinilah tempat Lokajaya bersembunyi ya, Pak Sim. Iya. Tempat Lokajaya bukan sembunyi sih sebenarnya, tapi bertirakat di dalam ya. Gitu. Dan di sebelahnya lagi, di sisi kiri saya Sini tuh. ya. Nah, tadi sudah kita ambil gambarnya. Ini adalah Jurang ya, Mas. Jurang sangat dalam Terdapat di antara dua tebing. terdapat jurang di antara dua tebing. Dan itu cukup curam sekali di dalam. Jadi ya sangat berbahaya sekali dan kita benar-benar harus berhati-hati di dalam gua ini. Dan di atas bisa dilihat dinding-dindingnya sangat bagus sekali. Di sebelah sana sangat indah sekali dinding-dindingnya, tertata dengan begitu sangat alami. Oke, dulur ngeri, saya akan mencoba ya untuk turun lebih dalam lagi ke dalam melalui tangga kayu ini. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu apapun. Oke, siap. Hati-hati. Ini saya kena nggak ya? Turunnya menghadap ke Itu menghadap ke tangga. menghadap ke tangga. Nah, gitu. Tasih. Di bawah sana ada lampu juga ya. Dalam sekitar 10 meteran lebih. Ayo Pak Sim. Iya, oke. Nanti kalau udah sampean itu. Ya, dulur ngeri, baru saja saya sampai di bawah dan seperti yang dilihat Tangannya dilipat. tangga ya di belakang saya, dan saya baru saja nyampe. Dan seperti inilah kondisi di dalam gua Langsi, dimana dindingnya masih ada tetesan air ya, Pak Sim ya. Iya. Jadi stalagmitnya masih sangat alami di sini. Nah,
Telur ngeri. Sebagaimana yang kita ketahui, di dalam gua ini terdapat sebuah batu besar, di mana batu ini diyakini apabila seseorang bisa merangkul, mendekap batu tersebut, maka hajat apapun yang diinginkan akan tercapai. Namun kembali lagi sini Pak Sim. Namun kembali lagi semua itu bergantung kepada keyakinan kita masing-masing. Dan bisa dilihat di belakang saya pegiat supranatural Jibril Art. Sini Pak Sim. Ya. Ya. Bisa. Tercapai Pak Sim ya. Nah, jadi seperti itu. Seperti jari. Seperti jari gini. Terlihatnya seperti itu ya. Iya. Seperti permohonan. Seperti tangan memohon. Iya. Kayak ada yang ngasih uang, nggak tahu untuk tujuannya apa. Sodako kali. Nah, ini Joshua, bekas-bekas dupa sampai banyak sekali. Dulu ada air menetesnya sini, terus dikasih bakaran dupa. Tapi sekarang sudah nggak menetes Mas. Sekarang nggak menetes. Cuma yang di sebelah sana aja tadi ya. Iya. Tapi ini masih. Oh di sini Mas, sini aja airnya. Ah sini masih. Nah ini Mas, ada air. Nah. Oh ada airnya. Sangat langka dan aneh. Tanpa itu airnya bisa, ada airnya di sini. Kebetulan masih. Ini air yang dikeramatkan atau Iya, air yang dikeramatkan. Ini ada pembakaran. Iya. Nah, ini buktinya dia itu tuh. Ini mengambil air ini sangat langka airnya Mas. Karena harus sabar menunggu air ini menetes. Dan metesnya hampir nggak kelihatan. Cara bahasanya ngembes tak iso. Di dalam gua kita masih bisa hidup Mas, karena ada air. Jadi kita haus bisa minum. Gitulah. Cara istilah itu kalau Islam, kuasanya Allah itu dimanapun kita bisa hidup kalau masih dikehendaki hidup. Jadi walaupun di dalam gua nggak ada sumur kan, air dari mana ini? Oh, masih ada air yang bisa kita buat minum. Ini kuasanya Allah. Ini sangat langka. apa mungkin itu air minumnya Lokajaya? Ya paling tidak kan bisa untuk minum Mas. Jadi di dalam sini kita pasti bisa hidup, saya katakan. Air kan sumber kehidupan. Dulu saya lama di sana, paling ujung sana. Itu masih ada jalan lagi ke sana. Buntu, kalau paling ujung buntu Mas. Jalan keluarnya kembali lagi. Kira-kira berapa meter itu Mas? Ada kalau 5 meteran. Masih 5 meteran lagi. Itu mentok sana. Jadi bisa dimasukin nih. Bisa dimasukin. Ya, ini sampai warnanya berubah menjadi hitam ya kan. Karena kebanyakan dibakar-bakarin. Diyakini kalau sumber air ini membawa faedah gitu. Jadi entah membakar ini tujuannya apa. Yang jelas saya pernah tanya itu supaya gua ini baunya harum Mas. Jadi pewangi saya rasa. Apanya itu Mas? Ruangan guanya ini semuanya bisa harum. Dari air? Dari pembakaran. Oh, ini. dari pembakaran itu.
Kan kebanyakan kalau di dalam gua kan pengap coret. Hmm. Mungkin ada binatang seperti apa kelelawar, ya kan? Hmm. Nanti bisa Terhindar. istilah itu menjatuhkan kotoran. Nah, akhirnya baunya kan kurang sedap. Kalau dikasih bakaran dupa ini nanti bisa harum, Mas, mengalahkan bau kotoran kelelawar gitu. Nah, dulur ngeri, sebagaimana yang dijelaskan oleh pegiat supernatural saya tadi, Pak Hasim, bahwasanya di sini sebagaimana yang kita lihat terdapat mata air, bukan mata air siapa? Kan, tetesan. Tetesan air, dimana jika menurut cerita yang kita dengar dan dari keterangan Pak Hasim juga bahwa tetesan air ini merupakan keajaiban, namun juga seperti apa ya Pak Hasim, menjadi sumber kehidupan bagi Lokajaya. Jadi bagi Sunan Kalijaga semasa masih menjadi Lokajaya itu bertahan hidup dengan tetesan-tetesan air ini di sini. Seperti itu kira-kira Pak Hasim. Iya, bisa hidup. Cuma bagaimana kisah sesungguhnya, wallahu alam, nanti kita akan cari informasi yang lebih jelas lagi. Dan di belakang sana masih ada jalan gua lagi sekitar 5 meter pasirnya. Yeah. Kita akan coba masuk untuk masuk ke dalam. Nah, itu paling ujung, Mas. Udah nggak ada lagi. Naik gitu Pak. Iya. Nah, itu ada batu itu paling ujung. Coba pakai senter panjang. Nah, mentok ya. Oh, ya. Saya biasanya di sana itu. Apa mungkin itu tempatnya Lokajaya? Ya bisa berpindah-pindah, Mas. Di lokasi itu bisa. Tapi kalau di situ kan udah mentok. Terus di sana enaknya itu depan udah batu, samping batu, samping lagi batu. Jadi kita itu udah istilah itu perjalanan udah mentok. Jadi Sudah paling ujung. paling ujungnya atas lihat, Mas, luar biasa bagus. Duduk di sini juga bisa, di sana juga bisa. Tapi saya biasanya sering di paling ujung. Karena kalau di sini kadang ada orang ke ujung, kelewatan orang juga berganggu agak. Gitu. Ya dulur ngeri, seperti yang kita lihat bersama bahwa di belakang saya masih ada jalan lagi untuk lebih ke dalam ke gua Langsi ini, dan biasanya digunakan oleh peziarah atau pengunjung untuk bertirakat di dalam sini. Dan kemungkinan besar tempat ini tempat bertapanya Lokajaya. Maka seperti itulah yang diikuti oleh para peziarah. Jadi peziarah datang ke sini mengikuti langkah Lokajaya, bertirakat di sini dengan berbagai hajatnya masing-masing. Namun saya tidak bisa naik ke atas Pak Sing ya. Bisa sebenarnya. Oh bisa ya. Bisa. Tapi ya udah kelihatan dari ujungnya sana. Tapi Saya tak rasa pikir cukup nggak ya. balik ya. Udah nggak ada lagi sebenarnya. Biasanya duduknya di mana? Sini Pak Sing. Iya. Terserah kalau duduk. Tapi menurut keyakinan orang itu terserah. Hadap sana atau hadap ini. Hadapnya kemana? Makanya itu terserah dia keyakinan, Mas. Bisa hadap ke sana. Ini kalau di mati ini gelap semua. Kalau biasanya itu hadap kiblat. Ya dulur ngeri, saya sudah mencapai paling ujung di gua ini, di mana di ujung gua ini tempat saya duduk adalah tempat
peziarah bertapa di tempat ini dengan berbagai macam hajatnya. Dan bisa dilihat kondisi di ujung gua ini, di belakang saya terdapat sisa-sisa pembakaran dupa dan taburan bunga. Namun sayangnya akibat dari pembakaran dupa ini, dinding dari ujung gua ini menjadi hitam. Dan sebagaimana yang saya tahu, saya juga pernah mendapat teguran ketika mengeksplorasi salah satu gua di Bojonegoro, dan itu bisa dilihat di channel ini juga, yaitu Gua Canjung. Nah, pecinta alam itu ada aturan tersendiri terkait gua, di mana pengunjung atau siapapun yang menemukan gua itu, bahkan penemu pertamanya, berikutnya dan seterusnya sampai pengunjungnya, itu tidak diperbolehkan untuk menyentuh dinding atau benda apapun yang ditengarai sebagai stalagmit, karena pembentukan stalagmit itu sendiri membutuhkan waktu yang tidak sebentar, bukan cuma puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun, sehingga bisa terbentuk stalagmit. Nah, apabila ini tersentuh tangan manusia, itu akan merusak keasliannya. Apalagi yang seperti ini sebenarnya merusak gitu, merusak keaslian alam di dalam gua. Sehingga akibat dari pembakaran dupa ini, dinding ujung gua ini menjadi hitam, seperti yang kita lihat juga tadi di bawah. Itu ada banyak bekas pembakaran dupa, sehingga menimbulkan dinding gua ini menjadi hitam. Dan benar-benar sangat disayangkan apabila Gua Langsi ini dijadikan sebagai spot wisata, maka seharusnya ini tidak terjadi. Jadi seperti itu ya, dulur ngeri ya. Cuma itu yang bisa kita sampaikan sih, yang kita tahu. Namun nggak tahu lagi kalau ada alasan lain yang bisa menguatkan dan membenarkan itu, kita nggak tahu lagi. Cuma kita tetap harus menghargai keyakinan seseorang terutama tentang bertapa, bertirakat di tempat gua seperti ini. Dan perlu saya tambahkan lagi juga ya, kemungkinan besar juga tempat saya duduk ini merupakan tempat bertapanya Lokajaya sebelum menjadi Sunan Kalijaga. Jadi berdasarkan keterangan yang kita dapat juga dan bisa digali informasinya di berbagai tempat, bahwasannya Raden Lokajaya itu mencari jati dirinya di dalam gua ini ya Pak Sim. Iya. Jadi seperti itu kurang lebihnya, mencari jati dirinya di sini. Dan sebagian cerita juga mengungkapkan bahwa setiap kali beliau habis melakukan perampokan, beliau bersembunyinya di sini sambil bertapa. Jadi ya kurang lebihnya seperti itu. Nanti kita akan gali informasinya lebih dalam lagi, karena saat ini yang saya dapat masih sepenggal gitu. Oke, dulur ngeri, kita akan keluar. Ini banyak juga lah di balik batu ini. Kenapa dia harus duduk di balik batu? Karena dia meyakini batu ini kan unik. Ini kan nggak dibikin manusia. Nah gitu loh. Dibikin alam maksudnya itu. Bisa dikatakan Allah yang mengendaki. Kok merupai seperti permohonan? Jangan disenter. Nah, saya ambil alaminya. Kalau saya mengartikan batu ini Mas, ini menunjukkan keyakinan kita, atau batu yang menunjukkan atas ini hanya satu, yaitu Allah. Jadi bagaimanapun, gimanapun, kita tetap harus ingat kepada Allah. Ya, dulur ngeri, demikianlah eksplorasi kita di Gua Langsih, di mana gua ini sebagaimana yang kita tahu diyakini tempat Raden Lokajaya melakukan tirakat atau pertapaan selama dirinya menjadi seorang perampok sebelum menemukan jati dirinya sebagai seorang sunan. Dan sampai jumpa lagi di waktu dan tempat yang berbeda. Kita akan mencari dan menggali informasi lagi di tempat yang lain, yang mudah-mudahan bisa menjadi lebih bermanfaat bagi kita semua. Gitu Pak Hasim ya. Oke, kita akan keluar dari gua ini ya Pak Hasim ya. Kembali menaiki tangga kayu buatan
Buatan siapa sih sebenarnya ini? Anak KKN Untak. Kayaknya mahasiswa yang mengeksplorasi tempat ini di awalnya Pak Zin ya. Awalnya Gitu. anak Untak. Nah, keren kan anak untak tuh. Ada itu nanti kita syuting tuh. Ayo Pak Hasim. Oke. Akhirnya sampai. Tapi wah, luar biasa di dalam. Oke. Ini andai kata Belanda mau ngejar Lokajaya ke dalam ya kebingungan juga deh. Ya, dulur ngeri. Akhirnya saya berhasil masuk dan keluar. Masuk, mengeksplorasi dan Sip. keluar Gua Langsih di Bukit Surawiti, Kabupaten Gresik. Dan alhamdulillah bersama pegiat supranatural kita tadi kita berhasil mendapatkan air yang katanya itu susah didapat. Jadi kebetulan kita masuk, airnya sudah agak penuh tadi Pak Hasim, Iya. di tempat wadahnya itu, jadi kita bisa ambil dan hasilnya sekian. Kalau keyakinannya orang-orang ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan berbagai khasiatnya lah, faedahnya. Namun kalau saya sebagai pecinta alam, nah ini saya meyakini sebagai air alam yang sangat segar dan alami, karena airnya sangat bersih, Ini ya. Ini. bersih dan jernih. Iya. Saya minum Pak Hasim ya, Oke. gak kualat kok. Tambah tenaga. Segar jelas. Kita malam ini nyampe ke sini bulan separuh. Ya. Artinya sudah setengah bulan dari bulan Surom, Pak ya. Iya. Yoga wis kata penutupan. Iya, lebih separuh. Lebih dari separuh. Oh iya. Separuh. Lebih separuh. Tapi bulannya separuh, Pak. Iya, wis kata penutupan. Jujur saja mau ke sini itu banyak halangan saya. Mulai dari teman gegeran, halangan, bahkan saya nyaris pingsan tadi mau masuk ke sini, tapi alhamdulillah Bisa. keinginan tercapai. Oke. Bisa terbayarkan ya. Jadi merasa terbayarkan dan saya seakan-akan merasakan apa yang dirasakan oleh Raden Lokajaya. Oke, jadi demikian eksplorasi kita malam hari ini di Bukit Surawiti, Gua Langsih. Gua Langsih, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ya. Salam Jibril Art. Ngiri-ngiri. Naringnya dewe. Kita sudah selesai. Dan sekarang kita tujuan terakhir ngomong-ngomongan Selamat. semangat aja. Oke. Gak apa-apa. Oke, sip. Ya ngono ae. Dulur ngeri. Situs berikutnya yang berkaitan dengan Sunan Kalijaga adalah makam Empu Supo. Ia adalah seorang tokoh yang terkenal di masa kerajaan Majapahit. Empu Supo yang tak lain adalah putra Pangeran Sedayu, juga menjadi murid Sunan Kalijaga sebagaimana Raden Bagus Mentaram. Empu Supo memiliki keahlian khusus membuat keris dan ia menjadi suami Dewi Rasa Wulan yang tak lain adalah adik kandung Sunan Kalijaga setelah Empu Supo masuk Islam dan mengikuti ajaran Sunan Kalijaga. Salah jenengipun
Dipun asma Pangeran Sedayu. Biasanya di sini ini tempat istilahnya itu pertapaan. Memang di sini ada makhluk-makhluk yang sakral, yang kasat mata istilahnya, dan tidak bisa dilihat dengan mata biasa, bisa dilihatnya dengan mata batin. Ini apa sama jukun? Oh, ini tetesan apa tetesan niku lho. Kayak anu. Panas. Panas. Kawai panas. Iya, iki. Aku adem kok. Bismillah. Ini yang disebut gua macan. Tapi sayang di sini terlalu banyak yang tangan-tangan jahil. Jadi tembok semua penuh coretan. Jadi istilahnya kesakralannya kurang sekarang. Bukan kayak dulu lagi. Beda, hawanya sudah, mistiknya sudah agak hilang. Jadi tidak ada istilahnya, tidak ada wawa mistik, kurang. Selalu dijamak manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Tolong teman-teman, kalau kita melihat gua-gua yang istilahnya sakral, jangan sampai ada coretan-coretan yang ada di dinding-dinding gua. Kalau bisa jangan sampai menyentuh dinding gua. Pesan saya supaya kesakralan gua itu terasa dan terjaga. Ya, itu aja pesan dari saya, dan di sini tidak ada terasa apa-apa lain. Wis. Aduh, Hati-hati, Mbah. wis sip. Ya, dulur ngeri. Barusan kita melakukan eksplorasi sebagaimana yang kita saksikan bersama. Kita mendatangi Bukit Surawiti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, di mana di bukit ini terdapat sebuah gua, yakni Gua Langsih dan petilasan Sunan Kalijaga. Namun untuk di petilasan belum kita dapat masuk karena kita juga pakaiannya ternyata saat kita tiba ini kurang sopan. Jadi hanya beberapa saja dari rekan kita yang masuk, pegiat supranatural kita. Dan di Bukit Surawiti ini juga terdapat gua macan dan makam Raden Bagus Mataram dan Empu Supo, di mana beliau-beliaunya ini merupakan orang-orang keramat yang dulunya mempunyai peran yang sangat penting bagi Sunan Kalijaga. Ya, jadi gitu. Nah, ini berkumpul 3 pegiat supranatural saya, Mbah Hasim, Mbah Gembel, dan Mbah Yanu. Mbah semua. Kakek Yanu. Ya udah, karena kita tadi eksplorasinya sedikit, bukan sedikit sih, ada yang berpencar ya. Jadi kita tanyakan hasil dari eksplorasi kita malam hari ini, terutama Mbah Gembel tadi yang sudah mendahului masuk Gua Langsih. Gimana, Mbah? Kalau di Gua Langsih itu kan intinya kan di situ tempat persembunyian Ledoyo, Lokojoyo. Nah, dia di sana kan memang rumah, dan rumah istilahnya tempat tinggal lah, intinya gitu. Dan situ kalau menurut saya tadi kan sempat kita ritual permintaan. Nah, memang di situ itu
menurut orang-orang, dan saya lakukan sendiri tadi permintaan apa yang kita inginkan. Kalau kita memegang batu yang ada di dalam situ, kalau sampai istilahnya tangan kita itu ketemu antara kiri dan kanan, nah itu insya Allah permintaan kita itu terkabulkan. Sama dengan kalau kita naik ke ini apa, Borobudur. Nah, Candi Borobudur kan juga gitu, kita bisa pegang patung yang di dalam candi arca itu. Nah itu kan permintaan kita insya Allah terkabul. Nah itu menurut keyakinan yang orang sendiri-sendiri, Terutama yang masih berpegang ilmu Nah, kejawen ya. nah kalau Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa sekalipun kita sudah modern, namun sebagian besar masyarakat kita khususnya orang Jawa ini masih memegang keyakinan lama, yakni keyakinan kejawen ya Mbak ya. ya Gitu. Jadi tradisi terus ritual spiritual itu tidak lepas dari budaya-budaya Jawa kita zaman dahulunya. Terus tadi sewaktu di dalam Gua Langsih itu Mbak Gembel merasakan hal yang berbeda nggak? kalau saya sih merasakan berbeda. Perbedaannya kan gini, Mas. Kalau kita di luar istilahnya kan hawanya kan hawa dingin. Nah kalau kita ke Gua Langsih itu ada dua kemungkinan. Kalau memang hawa kita ndak istilahnya ndak menyatu dengan Gua Langsih, hawa kita panas. Tapi kalau kita istilahnya diterimalah di Gua Langsih itu, hawa kita dingin, ikut sejuk lah istilahnya. Dan saya tadi masuk ke sana itu kan ada air, Mas. Nah air itu yang saya di sana ndak bisa mendapatkan. Nggak tahu kalau teman saya Mbah Tapi Hasim ternyata- ini bisa dapat air ya, itu kan beda. Karena sampai enggak nunggu Pak. Waktu sampai nunggu, sampai keluar, Nah, kita yang dapat. gitu loh. Terus hal lain yang didapati di dalam apa Mbak? Ya. Secara gaib? Kalau apa? secara gaib sih saya cuma komunikasi sama penunggu sana. Saya kan ada permintaan untuk teman saya dan saya sendiri. Sudah saya mintakan, insya Allah mungkin teman saya terkabul atau saya terkabul apa data yang di atas. Nah, Kalau- kita berikan saja kepada yang di atas. Gitu loh. Kalau dari sisi gaibnya itu tadi ada nggak yang terlihat Mbak, seperti penghuninya atau apanya? Kalau sisi gaib, Gua Langsih tidak ada, Mas. Tidak ada. Tidak ada, cuma hawa-hawa aja. Awal. Ya. Jadi memang pure itu tempat spiritual. Nah, tempat istilahnya kalau orang-orang Jawa itu meditasi, Meditasi. pembersihan diri. Hmm. Jadi, Nah, itu tadi sedikit keterangan dari Mbak Gembel selama beliau di dalam bersama dengan Mbak Yanu. Kalau Mbak Yanu, apa yang dirasakan Mbak? Di dalam. Sama Mas, cuma waktu habis merangkul batu itu Hmm. terus saya lepas, saya mau kembali naik, Merinding. Merinding. berdiri Roma bulu Roma berinding, Hajatnya cuma apa tadi? sebentar. Cuma sebentar ya. Ada hajat tadi ya. Ada, Minta istri lagi atau apa? oh enggak, itu lagi istri aja belum. maunya menikah. Permintaannya itu cuma ingin dia cepat-cepat menikah, itu aja. Sama Bunda Siva. Mbak Yanu. Ya. Barangkali Dilihat. dia melihat, Eh, alhamdulillah. Bisa Niat- langsung kan cabut. niat saya kan baik. sip sip. Mbak apa ibu? Salah. Bunda. Oh Bunda Siva Bunda dapat Siti. salam tuh. Nah, disapa sama Mbak Yanu. Cinta ditolak, Mbak Yanu bertindak. Tak bikin dukun bersin. Waduh, bayar apa? Ya. Cinta ditolak ya aja telepono. Nah, itu tadi apa yang dirasakan oleh Mbak Gembel dan Mbak Yanu. Dan untuk Mbak Hasim sendiri ya, meskipun tadi bersama dengan saya pastinya secara apa
secara dari sisi spiritual ya, atau dari segi mistik lah, mistis, magis atau semacamnya itu kita kan nggak tahu. Apalagi saya sebagai orang awam, modalnya cuma modal nekat aja, asal masuk dan nyelonong gerudak-geruduk. Nah, tapi kalau Mbah Hasim gimana tadi selama waktu di dalam gua bersama saya tadi? Ya, ya. Tadi saya di dalam gua itu merasakan kedamaian, ketenangan. Beda dengan di luar gua atau di lingkungan masyarakat. Jujur saya selain hari ini atau saat ini sering saya masuk ke sana. Nah, jadi bagi saya itu rumah kedua. Jadi untuk kalau Mbak Gembel bilang istilah jati diri, atau jujur itu sebagai saya untuk lari dari istilah itu masalah. Jadi kalau lagi suntut atau lagi bete langsung masuk ke situ. Nah, di sana kan kita ibaratnya itu udah kalau istilah orang Islam itu takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, itu lebih khusyuk, lebih tenang, karena kita tidak terganggu oleh lingkungan Kebisingan. jadi sangat damai. Sebenarnya saya kerasan sekali di sana. Lebih cenderung untuk menyendiri. Iya, dan itu ternyata dari contohnya Rasulullah Muhammad juga masuk ke gua waktu dapat wahyu pertama itu. Jadi kita masuk ke gua itu nggak salah. Tapi nggak ketemu malaikat sampai. Iya, tapi ketemu malaikat Jibril. Ketemunya sama Itu Jibril. iya. Jadi bagi saya itu, bagi yang belum merasakan bisa dicoba untuk masuk ke gua, terutama Gua Langsi yang udah didahului dengan Sunan Kalijogo. Nah, jadi sisa-sisa kedamaian itu yang dikatakanlah amalan yang dilakukan di Gua Langsi itu auranya masih ada, ketenangan, kedamaian. Sampai tadi itu ada airnya kan, jadi kita bisa hidup dalam gua. Air itu sumber kehidupan. Gitu. Jadi itulah kuasanya Allah itu. Walaupun kita masuk ke dalam gua masih bisa hidup, kalau dia kehendaki ya. Gitu. Terus selain itu, kalau dari sisi ini, dari sisi magis, ada yang didapati nggak tadi? Ya tadi itu kata tadi, sebenarnya penampakan nggak ada, cuma aura yang ada, aura kedamaian, ketenangan, kekuatan. Makanya saya selama sekali tidak merasakan berat masuk dan turun ke sana. Sama sekali. Iya. Saya juga merasa sangat ringan. Padahal medannya luar biasa. Padahal waktu pertama kali masuk parkir motor, baru dapat berapa langkah, trek kayak mau pingsan saya tadi. Tapi begitu masuk ke dalam Gua Langsi yang nyata-nyata lebih curam, luar biasa, dan terutama di tangga kayu itu sangat sempit, hanya cukup satu tubuh. Nah itu kalau agak gendutan sudah nyangkut sudah. Jadi ada aura positif yang membacking kita, yang menambah kekuatan kita, keberanian kita. Malah ini saya merasa seger. Iya. Makanya, Aneh ya? makanya gini Mas, Kita menyatu dengan alam yang ada di tapi situ. naiknya berat saya. Iya. kalau di Gua Langsi itu hawa-hawa negatif dari luar. Nah, intinya hawa-hawa manusia yang negatif, pikiran yang istilahnya di dalam pikiran kita musuh atau apa. Nah, itu kalau kita masuk ke sana itu semua hilang. Jadi kita intinya itu kan kalau umpamanya itu kan bersih dari segalanya. Gitu. Mungkin Mas Saiful nggak sadar ya. Minta ceritakan. Gimana? Saya turun dan naik itu bawa kamera, Mas. Loh. Saya sangat hati. Jangankan itu jatuh, kebenturnya jangan. Bayangkan kondisi semacam itu, bawa tas, bawa kamera, bawa senter juga. Ya, loh, tapi ini, jujur seperti itu nggak berat gitu. Nggak berat ya? Nggak berat. Ini pegiat supranatural tapi sekaligus asisten. Jadi mungkin dia nggak sadar. Ayo rekam aku Mas. Oh enak kan? Mulai turun dan berakaran ke atas. Oke. Tapi jujur, tapi karena itu ada aura yang positif yang membantu saya.
saya lebih sekar, lebih kuat, lebih tenang gitu. Jadi sama sekali. Tapi nggak apa-apa mbak ya. Yo nggak apa-apa. Oh jadi Iya apa enggak. jenenge? Aku menyadari Mas. Karena jujur karena saking semangat sampai menyadari hal sekecil itu kan kecil kan. Kecil. Tapi bagi aku oke. Buktinya bisa kan, selamat ya sampai Iya, tujuan. buktinya bisa. Nah, Karena memang apa? Masuk ke Gua Langsih itu nggak gampang. Nggak gampang. Apalagi di tangga kayu itu hanya cukup satu tubuh loh. Nah, Satu. agak gendut dikit, ini saya sudah agak gendut ini. Tapi kalau dari saya lebih besar lagi, wah nyangkut. Tadi Nggak bisa bawa masuk. bawa kamera, bawa air, bawa lampu, bawa tas, bawa kan. Naik sambil ngerekam lagi. Sambil ya itulah sedikit kesalahan Oke, dari oke. Jibril Art. Bukan kesalahan sih, Enggak lah. kekurangan. Biasa. Karena tim kita sangat terbatas, apalagi timnya ini tidak semuanya bisa ikut. Iya, oke. Jadi, gitu. Jadi malam hari ini kita cuma bisa mengeksplorasi itu saja, karena selain waktu terbatas juga tenaganya juga kurang, Juga perjalanannya. juga perjalanannya juga ya. Nah, jadi untuk sementara mudah-mudahan hasil eksplorasi kita malam hari ini menjadi informasi yang bermanfaat, Sip. dan sampai jumpa di waktu dan tempat yang berbeda. Oh ya, buat dulur ngeri, kalau selagi masih ada di sekitar Jawa Timur, khususnya Karisedanan, khususnya di Surabaya Raya, yaitu Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, mungkin apabila ada tempat yang bisa kita eksplorasi, monggo silakan diinformasikan. Mudah-mudahan kita bisa datang dan mendapatkan izin untuk mengeksplorasinya. Gitu, Mbak ya. Jangan khawatir, mau kesurupan, kesantet atau apa, masuk sinilah, informasikan aja. Karena kita sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna, sebenarnya kita berada di atas para jin yang jahat dan kejam, khususnya iblis. Nah, jadi kita tidak perlu takut dengan itu semua, selagi kita yakin dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ya, melalui perantara orang-orang yang memiliki kemampuan khusus, khususnya para pegiat supranatural, insya Allah kita bantu untuk penyembuhan Pak ya, Iya, rumah insya Allah. bisa kita bantu pembersihan, monggo silakan. Penyakit kita bisa membantu untuk kesembuhan. Melalui kita insya Allah Pak Ya, ya. insya Gitu. Allah melalui bantuan kita. Tapi yang menyembuhkan tetap yang kuasa. Cuma kita antarakan pelantara. Kecuali corona. Nah, kalau corona itu Corona tugasnya, ini nggak ada selesainya, entah sampai kapan. itu urusannya sama Sakit pemerintah. hati itu. kita. Yes, Oh, coba. oke. Jadi itu aja ya, dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam Jibril Art.